Nah, saya maunya teman-teman tuh lebih efektif dalam menggunakan pupuk. Jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan sampai kurang. Lebih parah kalau kurang, kalau banyak keracunan juga gitu. Ya, jadi efektiflah supaya apa? Nanti nilai jual kita dan keuntungan dari kita usaha tuh ada, ya. Kalau sesuatu yang terlalu banyak pun pasti nggak baik. Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini teman-teman kita akan ngebahas tentang pola pemupukan dan pencegahan penyakit pada tomat ya. Nah, polanya gimana? Yuk. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih. Teman-teman luar biasa. Oke teman-teman ya, untuk tanaman tomat ini, kita butuh yang pertama adalah pengapuran waktu olah lahan. Sesuaikan aja dosis pengapuran itu dengan rekomendasi yang ada di situ teman-teman. Usahakan pH-nya adalah 6, 6,2, paling dikitnya 6. Ya. Nah, setelah kita lakukan pengapuran, maka kita butuh pupuk dasar. Yang kita pakai adalah NPK, TSP, dan KCL. Ya, NPK ini saya saranin kalau boleh itu 15-15 teman-teman. Ya, merek Ponska Plus. Ya, nah Ponska Plus ini dosisnya berapa ini? 20 gram per tanaman, ya, per batang. Jadi teman-teman hitung aja, satu bedeng itu teman-teman mau tanam berapa di situ. Kalau double misalnya satu batang isi 100 gitu ya. Satu bedeng isi 100, berarti teman-teman tinggal kali butuh NPK-nya itu 20 kali 100. Jadi 2 kilo per bedengnya gitu. Nah, kemudian kita butuh lagi TSP teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai TSP, bisa pakai SP36 gitu ya. Bebas yang mana, walaupun dia kandungannya beda, ini pupuk dasar. Jadi nantinya tetap karena sifatnya itu slow release, jadi tetap akan diserap oleh tanaman ya. Jadi nggak usah terlalu pusing, 36 apa 46, nggak masalah, 36 atau 46 samain aja dosisnya, yaitu 10 gram ya, 10 gram per tanaman ya. Nah, kemudian kita juga butuh KCL, usahakan yang 60%. Kemudian yang slow release, yaitu yang granul ya, jangan yang kristal. Teman-teman bisa cek lah di toko pertanian, pasti ada itu. Berapa banyak kita pakai KCL-nya? 10, sama ya, 10 gram. Nah, per tanaman. Jadi total pupuk dasar NPK, TSP, dan KCL yang kita pakai itu adalah 40 gram per tanaman. Jadi satu bedeng, kalau teman-teman punya 1000, berarti ya 40 kilo per bedengnya ya. Itu untuk pupuk dasarnya. Nah, yang kemudian fase vegetatif ya. Vegetatif. Jadi vegetatif pada tomat ini teman-teman, dia itu adalah saat 1 sampai 4 minggu. Ya. Atau 1 bulan. Ini masa vegetatifnya. Nah, saya akan jabarin satu-satu. Untuk pupuknya itu sama ya, yaitu NPK. Ini pakai yang 15 saja teman-teman ya. Sama kayak yang kita pakai di pupuk dasar tadi ya. Ini Ponska Plus atau Ponska yang subsidi, kalau teman-teman punya lebih bagus, lebih murah ya. Ini berapa banyak? Ini adalah 2,5 gram ya, per tanaman. Nah, kemudian kita kasih lagi yaitu boroni. Boroni yang kuning ini berapa? Kita pakai sama 2,5 gram per tanaman ya. Nah, kenapa saya saranin yang NPK 15 dan boroni? Yang pertama, NPK 15 harganya pasti lebih murah teman-teman ya, tapi usahain jangan yang punya DGW atau punya Pak Tani teman-teman, karena yang punya DGW dan Pak Tani itu sudah ada unsur CA-nya. Jadi nanti bentrok sama yang ini terlalu tinggi nanti kandungan CA-nya. Jadi mending yang Ponska aja lah gitu ya. Jadi ini, nah keunggulan boroni ini, di sini dia ada nitratnya teman-teman, ada NO3. Sedangkan di NPK yang 15 itu nggak ada nitratnya, dia adalah NH4 ya. Nah, sehingga ini akan bekerja sama. Yang ini N-nya itu slow release, sedangkan yang boroni nitrogennya itu fast release. Jadi tanaman kita akan baik tapi tidak akan kelebihan nitrogen. Kenapa? Karena tomat ini kan batangnya dia nggak keras teman-teman ya. Jadi kalau nitrogennya terlalu tinggi, pertumbuhannya cepat sekali, tapi yang jadi masalah adalah penyakitnya. Nanti kita akan susah untuk kendalikan ya. Makanya mendingan pakai NPK yang 15, kita gabung dengan boroni
Jadi nanti seimbang ya. Oke teman-teman, kemudian kita akan masuk ke masa pembungaan ya. Nah sebenarnya ada perlakuan pada saat umur 1 sampai 4 minggu tadi, cuma saya pikir nanti terlalu panjang, biar ini pemupukan untuk pemupukan aja. Nah nanti kita akan pencegahan penyakitnya kita bikin video satu lagi lah ya, biar lebih lebih jelas. Jadi teman-teman tahu oh ini pupuk yang dibutuhkan berapa, nanti hama penyakit kita mau gimana ya. Jadi masa pembungaan ini adalah di umur 5 sampai 8 minggu teman-teman. Pupuk apa yang kita pakai di sini? Ini kita pakai masih sama NPK. Nah cuma teman-teman rubah. Tadi kan pakai NPK yang 15. Ini kita pakaiin NPK yang 16 ya. NPK 16 dosisnya berapa? Ini kita pakai adalah 5 gram ya, 5 gram per tanaman ya. Kemudian kita pakai juga boroni. Boroninya berapa? Ini sama yang tadi 2,5 gram per tanaman. Nah kemudian teman-teman di masa ini 5 sampai 8 minggu, karena dia sudah mulai masuk ke pembungaan, teman-teman harus semprot ya setiap 1 minggu ya. Jadi minggu ke-5 sampai minggu ke-8, atau enaknya gini 35 HST ya, 35 HST, kemudian tambah 7 ini berarti 42 ya. Kemudian tambah lagi 7 49. Ini teman-teman semprot dengan MKP ya. MKP itu 2 gram per liter ya. Jadi kalau pakai tank semprot teman-teman pakai 2 sendok. Kemudian kita juga akan tambahkan sini adalah magnesium ya, magnesium sulfat teman-teman ya. Itu kita pakai juga sama 2 gram per liter ya, 2 sendok juga. Nah magnesium sulfat ini penting sekali teman-teman ya, yang seperti ini dari Maroke, jadi Maroke Max. Nah ada juga yang dari Pak Tani itu yang warnanya hijau ya, itu magnesium sulfat sama. Teman-teman harus pakai ini untuk tanaman tomat, harus pakai magnesium sulfat dalam penyemprotan teman-teman. Kenapa? Karena magnesium sulfat ini ada kandungannya, yang pertama yaitu MgO 16% ya, MgO. Kemudian ada juga 13% sulfur. Nah ini penting teman-teman, supaya apa? Sulfur itu adalah untuk ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi supaya tanaman kita sehat gimana? Ya kita kasih sulfur. Makanya waktu yang umur tadi 1 sampai 4 kita nggak kasih yang 16. Kalau teman-teman pakainya Ponska Plus, di situ sudah ada sulfurnya 9% ya. Makanya itu penting teman-teman. Jadi kita campurkan ini antara MKP dan magnesium sulfat. Nah MgO-nya ini untuk apa? MgO-nya adalah untuk pembentuk dari klorofil teman-teman, zat hijau daun. Jadi nanti daunnya pasti paten. Dikombinasi dengan sulfur, daunnya lebih paten lagi ya. Kemudian lebih tahan sama penyakit. Jadi ini harus teman-teman pakai. Umur berapa? Umur 5 sampai 8 ya. Jangan lupa kita semprot MKP dan magnesium sulfat. Oke. Selesai tadi minggu ke-8, maka minggu ke-9 adalah masuk masa generatif untuk tanaman tomat ya. Nah, pupuknya kita ganti lagi teman-teman. Jadi masa vegetatif tadi kita pakai NPK 15, kemudian pembungaan kita pakai NPK 16. Nah, pada masa generatif ini kita rubah menjadi NPK pembungaan, yaitu kayak misalnya grower ya, atau mungkin booster ya. Yang dari DGW itu booster ada. Jadi terserah teman-teman mau pakai apa. Kalau kita biasanya sih grower ya. Kita pakai grower. Ini adalah 7,5 ya, kita pakai 7,5 gram per tanaman. Kemudian kita pakai lagi adalah boroni ya, boroni ini 2,5 gram per tanaman. Nah ini kita pakai ini, jadi total ini di sini 10 gram per tanaman. Nah kita biasanya aplikasinya teman-teman itu kita larutkan dalam air ya. Jadi kita biasa pakai itu yang drum 200 liter teman-teman. Nah di sini kita biasanya itu pakai untuk 800 tanaman satu drum ini ya. Jadi tinggal teman-teman kali 7,5 gram
kali 800 ya. Jadi satu drum ini yang 200 untuk 800 batang teman-teman, biar efektif ya. Nah jadi totalnya ini 6 kilo teman-teman ya. Jadi airnya 200 liter, kemudian growernya ini 6 kilo. Nah boroninya berapa? Nah untuk boroninya sendiri kan 2,5 kali 800, ini ketemunya berarti ini 2 kilo teman-teman ya, 2 kilo. Jadi 6 kilo grower, 2 kilo boroni dicampur di dalam air 200 liter per batang. Kita ambil 1 gelas, kita kocorin ya. Atau kalau teman-teman pakai irigasi bisa langsung diaduk-aduk terus sambil disiramkan. Itu gitu teman-teman. Nah terus teman-teman, pada saat masa ini kita perlu nggak tambahkan KCL di sini, ya kan? Ini kan cuma grower sama boroni. Ini perlu kita tambahkan KCL 2 minggu 1 kali teman-teman ya. 2 minggu 1 kali. Jadi misalnya ini 9 ya, minggu ke-9 itu kita nggak pakai. Nanti minggu 10 ya, minggu setelah tanam itu kita pakai KCL, tambahin. Jadi pupuk ini tetap dipakai, grower dan boroninya, tapi kita tambah KCL berapa banyak? Kita tambah ini adalah 2 gram ya. Jadi totalnya ini 2 gram, misalnya 1 drum. Dalam 1 drum itu tadi kan growernya 6 kilo, boroninya 2 kilo, kemudian ini kita kali 800, jadi 1,6 ya, 1,6 kilo KCL nya 2 minggu 1 kali. Supaya apa? Bobot tanamannya dapat teman-teman. Nah boroni ini harus dipakai, jangan sampai enggak. Supaya apa? Nanti pematangan buahnya bagus, kemudian cabang dia tumbuh terus teman-teman, jadi akan lebat sekali ya. Nah kemudian perlu nggak kita tambahkan lagi semprot? Nah kalau teman-teman mau pakai kocor, pakailah KCL. Nah jadi misalnya teman-teman nggak mau pakai KCL, gimana? Bisa nggak pakai semprot atau pakai KNO3? Nah bisa teman-teman, tapi untuk menghemat pupuk-pupuk kayak KNO3, KNO, kemudian MKP dan lain-lain itu yang model-model pupuk seperti itu kan dia efektifnya adalah disemprot. Sayang kalau kita kocor ya kan, jadi biayanya akan jadi bengkak gitu loh. Nggak cukup untuk satu tanaman ketemu 2 gram. Kalau teman-teman punya 5.000 tanaman kali 2 gram udah berapa kilo, jadinya biayanya akan bengkak. Vegetatif teman-teman pakai magnesium sulfat dan ultra DAP, itu harus ya. Masa pembungaan pakai ini teman-teman, magnesium sulfat sama MKP. Masa generatif pakai magnesium sulfat dan juga KNO3. Usahain KNO3-nya yang kristal. Paling biaya pemupukan ini per batangnya jatuhnya kurang lebih Rp2.000 sampai selesai loh ya. Itu cuma Rp2.000. Nah untuk pengendalian penyakitnya nanti kita buatkan videonya. Kita biasa pengendaliannya adalah dengan kopi tubruk teman-teman. Tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.